tidak ada kasus di Al Zaitun, yang ada kasus dari luar dibawa ke dalam. Ya, Pendeta Komar Kultom, Ketua Umum PGI, tidak ada kasus di Al Zaitun. Ya, mana nih statementnya ya, yang ada. Nah, mana ya? Yang ngomong ya, tidak ada kasus di Al Zaitun, yang ada kasus dari luar dibawa ke dalam, dia bilang begitu ya. Nah ini ya, seorang teman bertanya ketika tahu saya berkunjung kemari, bagaimana dengan kasus Al Zaitun? Saya jawab, tidak ada kasus di Al Zaitun, yang berkasus itu di luar sana dan dibawa-bawa kemari. Itu bagus sekali itu ya. Itu bagus sekali. Wah, kali ini saya setuju dengan Komar. Ya, setuju ya, kita dukung ya, saudara ya. Nah, sekarang ya, Panji Gumilang menggugat Mahfud MD. Mampus lah saudara ya. 5 triliun. Gila saudara ya. Wah, ini boleh juga nyalinya nih ya. Panji Gumilang gugat Mahfud MD 5 triliun. Amin, semoga sukses ya. Bang Panji, semoga sukses ya, semoga menang ya. Kita dukung, semoga menang. Wah, pemimpin Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang menggugat Menko Polhukam Mahfud MD secara perdata ke Pengadilan PN Jakarta Pusat. Dalam gugatan terdaftar dengan nomor perkara 445 dan seterusnya, Panji, wah ini PDTG saudara ya, PDTG Pendeta Gumilang maksudnya mungkin ya, Pendeta Gumilang. Kebaca nggak saudara? Ini jangan-jangan maksudnya Pendeta Gumilang ini. Aduh, ada aja nih. Menggugat sebesar 5 triliun atas pernyataan Mahfud MD yang dianggap berisi fitnah. Oh bisa di, wah ini ngerti saudara, gugatan tersebut telah dikonfirmasi pejabat Humas PN secara Jakarta Pusat Zulkifli. Dia mengatakan gugatan yang diajukan Panji masuk klasifikasi perbuatan melawan hukum. Iya, gugatannya intinya PMH, dianggap fitnah. Ya, sama juga ke MUI. Wah, setuju ya, ada juga MUI sama Abbas. Ada 2 perkaranya Gumilang sekarang di sini. Wah, luar biasa. Sidang dijadwalkan 31 Juli. Kita dukung saudara ya. Oh iya saudara ya, parah Indonesia ini, ada yang bilang parah. Lost doll yang udah remnya blong semua ya, blong semua, remnya blong. Iya, saya juga nggak ngerti ya, kenapa Said Akil itu ini ya ikut nyerang-nyerang Panji Gumilang ya. Saya nggak ngerti itu ya saudara ya, saya nggak ngerti saudara. Tapi kalau secara ya kalau menurut ininya kita, karena Said Akil ini salah satu orang yang berpikir terbuka ya. Saya kok kecewa sekali sama Said Akil ini ya. Penilaian saya terhadap Said Akil ini benar-benar sudah langsung nggak baik saudara ya. Begitu dia kayak kemarin ya, yang kita mengira si siapa Ali Ngabalin itu nggak baik, ya dia belain bisa-bisa loh Panji Gumilang loh. Dia pasang badan loh. Termasuk waktu saya di DPO kan itu, Ali Ngabalin itu malah dia tidak mengatakan hal yang negatif loh. Malah dia menetralisir ketika orang-orang ada yang mau cungkil mata saya, apa segala macam, dia menetralisir. Lucu kan nih saudara ya? Lucu kan? Wah. Suryo Atmoko, mantap sawerannya. Etan hari ini sawerannya saudara ya. Aduh, ini Sepi bikin mazhab baru. Loh sudah jadi mazhab. Islam di Indonesia itu lain sendiri saudara ya, udah jadi mazhab Islam di Indonesia ini. Udah jadi mazhab. Oh, maksudnya si Al Zaitunia mungkin kali, maksudnya Sepi ini ya. Ya bikin mazhab sendiri kan memang gimana saudara ya, mazhabnya kan tadi udah bilang mazhab Soekarno, dia bilang kan. Sudah dibilang, makanya dibilang penistaan ini, karena Al Zaitun ini Islam mazhab Soekarno kan, udah dibilangin kan. Udah jadi mazhab ya. Apalagi nih ngomong. Oh. Mana ini? Wah, ini tambahin lagi saudara ya, sawerannya ngeri-ngeri hari ini. Teti, Renati, wah kejar lagi, ngeri ya saudara ya.
Luar biasa. Bintang Daud memerahkan Al-Zaitun, memeriahkan maksudnya ya, memeriahkan Al-Zaitun. Ya, iya bintang Daud ya, di bawah sama, iya ya sama Al-Zaitun dipasang ya, masangi bintang Daud di mana-mana ya, tambah edan Al-Zaitun ya, ngeri ya. Wani tenan ya, wani tenan ya. Harus diakui nyalinya saudara ya, harus diakui. Saya nggak tahu anaknya Al-Zaitun ngelawan begitu nggak ya, berani nggak ya. Ini kan Pak Santi Amr yang kenal nih sama ini kan, sama Bu Linda yang kenal sama anaknya Al Zaitun ini. Tapi kemarin siswa-siswanya juga berani ya masuk ke sini ya saudara ya. Siswa-siswanya alumninya pada berani loh ikut ngomong di sini. Boleh juga loh, punya nyali juga loh. Jokowi palanya puyeng, oh ya nggak puyeng lagi. Ini selesai masalah Al Zaitun menang kalah, Jokowi tetap botak saudara. Tetap botak, Jokowi menang kalah tetap botak. Iya benar ya, tumben PGI waras ya. Ini buat saya juga tumben ya. Ini buat saya juga tumben. PGI ini tumben waras ya. Tapi udahlah kita positif nggak usah negatif ya. Pokoknya positif aja ya. Betapa PGI ini berani melakukan langkah untuk memberikan dukungannya kepada Al Zaitun. Ya, mungkin di situ kan ada Pak itu ya Pak Robi Simanulang apa Pak Robi Manulang itu mungkin ya, yang lawyer itu loh, yang lawyer apa wartawan atau lawyer ya, saya lupa apa ya Pak Santi Amr ya, wartawan atau lawyer itu ya temannya Pak Santi Amr. Wartawan senior dan sahabat lama Syekh itu udah 20 tahun. Wartawan ya, wartawan ya bukan lawyer ya. Ya, mantan wartawan senior. Lo katanya mau diundang kemari, jadi enggak Pak? Lagi sibuk Pak, lagi sibuk menulis buku, nanti akan dia kabari Pak. Tapi saya minta sih jangan lewat dari minggu depan lah. Iya, jangan makin lama Jangan dong. lewat, nanti Mumpung lagi panas, mumpung lagi panas, ya kan? Mumpung lagi panas. Jadi biar dia cerita semuanya ke dunia internasional, dia cerita semuanya. Sekalian dia channelnya dia tiba-tiba kenceng ya, dia tiap hari ngeliput Al Zaitun kenceng ya. Bagus ya, misalnya gini saudara ya, taruh kata nih, marketingnya bagus ya Al Zaitun ini ya. Karena apa? Dia gunakan justru orang Kristen untuk menjadi jurnalisnya. Ya kan? Artinya kan, ini loh, ini orang Kristen sendiri. Kalau orang Islam bicarain orang Islam kan bisa saja omdo. Tapi ini orang Kristen yang bicara tentang orang Islam, saudara. Ya, termasuk ketika saya mengendorse Al Zaitun ini adalah orang Kristen, ya seorang pendeta Kristen yang mengendorse Al Zaitun, saudara. Kalau sampai Nabi ke-26 saja yang dianggap menista Muhammad dan segala macam saja mengendorse Al Zaitun, Anda kan tahu kan bagaimana Al Zaitun ini luar biasa kan. Loh, kalau ternyata Al Zaitun khilafah bagaimana? Nah, ini kan pertanyaannya kan. Nggak urusan saudara, yang penting hari ini secara jelas, secara tegas menjadi pendidikan bagi masyarakat bahwa Al Zaitun menunjukkan sifat kesatria Pancasilanya. Masalah dia nanti apa, orang semua kita nggak tahu hati orang, siapa yang tahu. Yang penting yang dia tunjukkan, yang dia teladankan hari ini kepada media, kepada masyarakat, inilah Pancasila. Itu yang penting, saudara. Karena butuh pendidikan, butuh teladan. Dalam-dalamnya orang kan nggak tahu, seluruh Indonesia juga nggak ngerti. Siapa yang tahu? Bahkan misalnya nih, ya ternyata si Gilbert ini adalah Lucifer adalah Helel Ben Syakar misalnya kan, si Gilbert ternyata ini Dajjal, antikris misalnya, anak kan juga nggak tahu kan. Kita semua nggak tahu, ya. Biasanya yang banyak cengenges yang kelihatannya mukanya baik-baik, santun-santun, biasanya malah bajingan, malah setannya dia kan. Tapi yang kayak Al Zaitun cowboy, kayak saya cowboy, ya Anda lihat saya, itulah saya, saudara. Anda lihat itu Panji Gumilang, menurut saya itulah dia, cowboy begitu. Nggak banyak pura-pura, ya. Karena dia, itu wataknya sudah watak dari sononya. Bentar, nih kita sebentar ya, saya mau tampilkan tadi ya, PGI dukung Al Zaitun.
Mana nih? Oh, nggak ada. PGI, mau adanya malah PGI bantah dan kecam flyer dukung pembubaran. Wah, ini mah zaman dulu penakut nih. PGI membantah, bantah dan kecam flyer dukung pembubaran. Wah, dasar. Ini siapa nih ketua PGI-nya nih? Philip oh humasnya ya yang ngomong ya. Sultan, wah. Nggak punya titik itu. PGI Komar di Al Zaitun. Ya, ketua PGI Pendeta Komar Koltum Sudukan Al Zaitun akan menjadi besar. Nah ini ya, Ketua Umum PGI ya Komar Kultom momentum perkuat silaturahim dan merajut kerukunan. Ya, perayaan Tahun Baru Muharram Hijriah semoga menjadi momentum bagi kita memperkuat tali silaturahim sesama anak bangsa dan semakin memampukan kita merajut kerukunan dan menciptakan kedamaian bagi semua. Demikian orasi Ketua PGI Komar Kultom. Perayaan semacam ini merupakan awal yang baik bagi kita untuk menyempurnakan hubungan dengan Allah Sang Maha Pengasih yang mewujud dalam hubungan kita dengan sesama manusia dan dengan alam semesta. Ketua Umum PGI mengajak kita untuk menyatu dalam cinta kasih Allah untuk hidup bertolong-tolongan atas nama cinta dan kemanusiaan. Saya mengimani bahwa cinta dan kemanusiaan adalah panggilan yang tak terelakkan dalam pengutusan Tuhan terhadap kita. Oh, bukan masalah panggilan tak terelakkan, itu inti ajaran Kristen, saudara ya. Inti ajaran Kristen dan Yudaisme, saudara ya. Kemarin sudah yang ikut koinonia hari Minggu ya. Dan saya percaya cinta dan kemanusiaan sedemikian adalah intisari setiap agama. Nah, pada kesempatan itu agama lain saya nggak tahu ya, saudara ya. Yang saya tahu itu intisari ajaran Kristen, saudara ya. Cinta dan kemanusiaan. Nah, pada kesempatan itu Pendeta Komar Kultom juga mengapresiasi apa yang telah dilakukan pimpinan Ponpes Al Zaitun, Syekh Panji Gumilang, karena memiliki visi yang kuat untuk memberdayakan masyarakat, serta dengan berani dan konsisten mengajarkan semangat cinta kasih dan kebangsaan. Tokik Merdeka diteriakan oleh para santri, karyawan, dan panitia kegiatan peringatan 1 Muharram di Al Zaitun. Suruhan itu dilontarkan sejak memasuki gerbang pondok pesantren yang memiliki luas kurang lebih 1.300 hektar. Komar Kultom beserta rombongan memenuhi undangan untuk menghadiri perayaan Ponpes. Pesantren yang terletak di Kabupaten Indramayu dikelilingi pertanian dan peternakan yang sangat menekankan kemandirian. Lebih dari 7.000 santri dan karyawannya mengelola alam sekitarnya untuk kebutuhan sehari-hari, terutama kebutuhan pangan. Tidak hanya itu, mereka mengembangkan ekonomi masyarakat sekaligus menjadi pemasukan Ponpes dengan membuat kapal-kapal ikan yang beroperasi di pantai utara Jawa dan rencananya akan beroperasi di perairan Arafuru. Sejak berdirinya tahun 99, mereka meniti jalan pengembangan ekonomi masyarakat sekitar yang sejak saat itu dalam keadaan sulit sebagai dampak dari Krismon. Dalam perayaan itu lagu Indonesia Raya dinyanyikan 3 stansa ya. Saya ingat Pak Tobing dulu ngajarin kita 3 stansa ya. Secara fasih. Ini MUI suruh nyanyi 3 stansa, 1 stansa saja belum tentu selesai, saudara. Bendera merah putih berkibar di setiap sudut, kesantunan dan persahabatan antar iman tampak begitu kental di antara para sivitas Ponpes dan tamu undangan. Mengangkat tema toleransi dan perdamaian untuk persatuan, menuju kebangkitan kembali Indonesia Raya. Benar, saudara ya? Salahnya di mana ya, saudara ya? Kan dasar MUI, dasar ini memang bangsat ini kan, MUI-nya ini kan. Ya, kegiatannya dihadiri banyak tokoh bangsa serta ribuan tamu yang berdatangan dari dalam dan luar Indramayu. Masjid Rahmatan Lil Alamin, masjidnya bagus ya namanya ya, Rahmatan Lil Alamin. Masjid terbesar ya ini ya, masjid terbesar di Asia ya saudara ya. Milik Ponpes yang dijadikan perhelatan akbar ini sungguh diwarnai semangat kebangsaan. Bagi Merdeka berulang kali terdengar menggelegar dalam masjid oleh anak-anak usia sekolah dasar hingga usia merdeka jangan-jangan mau bikin NII Merdeka saudara. Ini bilang lagi mau bikin NII Merdeka. Nah tadi ada satu lagi ya saudara ya. Ini ya majalah Garu ini ya, ini bagus ya, ini statement ini bagus ya. Tidak ada kasus di Al Zaitun, yang ada kasus dari luar dibawa ke dalam ya. Pendeta Komar Kultom, Ketua Umum PGI, tidak ada kasus di Al Zaitun ya. Mana nih statementnya ya, yang ada
Nah, mana ya? Yang ngomong ya tidak ada kasus di Al Zaitun, yang ada kasus dari luar dibawa ke dalam, dia bilang begitu ya. Nah ini ya, seorang teman bertanya ketika tahu saya berkunjung kemari, bagaimana dengan kasus Al Zaitun? Saya jawab, tidak ada kasus di Al Zaitun, yang berkasus itu di luar sana dan dibawa-bawa kemari. Itu bagus sekali itu ya. Itu bagus sekali. Wah, kali ini saya setuju dengan Komar. Ya, setuju ya, kita dukung ya, saudara ya. Nah, sekarang ya, Panji Gumilang menggugat Mahfud MD. Mampus dah saudara ya. 5 triliun. Gila saudara ya. Wah, ini boleh juga nyalinya nih ya. Panji Gumilang gugat Mahfud MD 5 triliun. Amin, semoga sukses ya. Bang Panji, semoga sukses ya, semoga menang ya. Kita dukung, semoga menang. Wah, pemimpin Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang menggugat Menko Polhukam Mahfud MD secara perdata ke Pengadilan PN Jakarta Pusat. Dalam gugatan terdaftar dengan nomor perkara 445 dan seterusnya, Panji, wah ini PDTG saudara ya, PDTG Pendeta Gumilang maksudnya mungkin ya, Pendeta Gumilang. Baca nggak saudara? Ini jangan-jangan maksudnya Pendeta Gumilang ini. Aduh, ada aja nih. Menggugat sebesar 5 triliun atas pernyataan Mahfud MD yang dianggap berisi fitnah. Oh bisa di, wah ini ngerti saudara, gugatan tersebut telah dikonfirmasi pejabat Humas PN secara Jakarta Pusat Zulkifli. Dia mengatakan gugatan yang diajukan Panji masuk klasifikasi perbuatan melawan hukum. Iya, gugatannya intinya PMH, dianggap fitnah. Ya, sama juga ke MUI. Wah, setuju ya, ada juga MUI sama Abbas. Ada 2 perkaranya Gumilang sekarang di sini. Wah, luar biasa. Sidang dijadwalkan 31 Juli. Kita dukung saudara ya. Kita dukung. Ini mulai Mahfud ini udah mulai ketar-ketir ini saudara ya. Bukannya untung malah buntung dia ini ya. Ini kalau semua influencer ikut teriak ya, sampai itu Abu Janda, siapa lagi? Cokro TV ya. Terus siapa lagi? Oh itu gimana Pak? Rudi Kamri, teman kita tuh gimana Pak Santi Amar? Pernah ditanya nggak Pak Santi Amar? Siapa Pak? Rudi Kamri udah agak miring sedikit. Jadi kita menjaga jarak. Oh, Rudi Kamri kelihatannya kemarin saya menganggap ngelawan Al Zaitun ya kelihatannya ya, kemarin saya sempat liputannya ya. Ya, tapi sudah mulai agak miring dikit. Jadi kita menjaga jarak Pak, nggak konsisten perjuangan. Karena ke politiknya ya, dia masuk ke politiknya, terlalu politik ya. Iya, itulah sebabnya. Lurus gitu. Ini terus terang aja Pak Santi Amar masuk ke politik aja banyak teman-teman kecewa loh Pak. Saya juga nggak, kan saya bilang saya nggak bisa melarang apabila, karena itu kan salah satu upaya kalian. Yang penting jangan gunakan Galarua ini menjadi alat politik. Pribadi, ya, harus hati-hati. Itu pribadi, kita nggak boleh ngelarang saudara ya. Itu kan hak politiknya Pak Santi Amar dengan teman-teman. Apakah saya mendukung? Bukan mendukung saudara, tetapi itu hak politik. Ya, tetapi saya tidak akan berkata nggak boleh juga atau setuju juga, nggak bisa saudara ya. Itu hak tidak atas nama Galarua Pak, tidak boleh. Iya, nggak boleh. Dan Pak Santi Amar dan teman-teman sudah tahu ya, memang difasilitasi oleh Pak Santi Amar yang sebagai ketua Galarua, karena channel-channelnya dipakai. Ya nggak salah juga ya, gimana kita punya channel ya kita pakai ya. Cuman memang ini harus saya sampaikan ya, karena banyak yang komplain sama saya, orang-orang yang cukup berpengaruh ya. Aduh, saya itu sudah simpati dengan Galarua karena tiba-tiba teman-teman berpolitik semua, saya agak kecewa nih, karena saya tidak percaya dengan politikus. Ya, saya juga nggak percaya politikus, cuma memang saya juga nggak bisa melarang, saya bilang begitu ya. Cuman ini beda dengan Pak Pute ya. Kalau Pak Pute menggunakan Galarua untuk berpolitik, saudara. Ini beda, saudara ya. Makanya dulu saya marah sekali boleh, ya. Pak. Kita nggak boleh menggunakan Galarua, Pak. Nggak boleh. Ya, tetapi Galarua independen sebagai LSM, saudara ya. Bukan alat politik. Tetapi bukan berarti tidak boleh. Orang-orangnya boleh berpolitik, ya boleh. Kita nggak bisa ngelarang ya, saudara ya. Cuman tidak boleh menggunakan dana maupun organisasi Galarua untuk berpolitik. Nah, itu bedanya itu. Dan saya percaya
Pak Santiamer dengan tim, kan ada beberapa ketua DPD-nya ya, ketua wilayahnya yang ikut jadi caleg ya. Ya. Ya kita akan dukung, tetapi bukan berarti kita menyetujui atau tidak setuju, ya kita dukung. Dan orangnya kita, masa kita nggak dukung, gimana saudara? Begitu saudara ya, tahu. Jadi saya ini untuk klarifikasi untuk teman-teman ya, saya tahu banyak yang kecewa dan saya juga wanti-wanti. Dulu saya ribut dengan Pak Putih itu karena Pak Putih menggunakan Galarua untuk berpolitik, saudara. Ya, itu serius ya, itu beneran ya. Itu kita serius. Saya pertama kali dapat laporan dari Bu Linda. Ya, sebetulnya saya sudah tahu ya, tapi karena waktu itu saya tidak berpikir sejauh itu dia menggunakan memanipulasinya ya. Bukan, saya tidak berkata Pak Putih itu maling, enggak saudara ya, enggak lah, saya itu mungkin enggak lah, kita jauh dari itulah. Tetapi saya bilang Pak Putih ini menyalahgunakan kepercayaan kita ya, malah kita semua digiring ke partai politiknya dia. Wah, saya marah, saya enggak mau saudara ya, itu ceritanya ya, makanya akhirnya kita gegeran. Nggak boleh, Pak Putihnya merasa tidak bersalah, merasa dia ini buat Galarua, enak gundul mupeang, tak bilangnya begitu. Ini duit kumpul dari masyarakat, bukan buat bikin partai politik, nggak mau. Nah, untung Bu Lindanya tiap hari mendokumentasi, saudara. Ya, jadi terakhir ketika yang bikin saya marah, ketika saya ngomong, Pak Putih jawabnya seakan-akan tidak bersalah begitu, bukannya terus Oke, kita tarik diri, kita jangan campur aduk. Jangan dicampur aduk, saudara ya. Kasihan teman-teman yang tidak mau berpolitik di dalamnya, nanti kalau ada apa-apa ke bawah-bawah kan kasihan. Itu saudara ya, maksudnya. Ini mau digiring ke sana. Kalau mau bikin partai politik, enggak apa-apa. Kita enggak ngelarang, kita nggak bisa ngelarang. Ya kita sudah punya channel, ya pakai saja channelnya itu. Enggak apa-apa. Cuman jangan Galaruanya. Ya bahkan uangnya dipakai buat ikut mendirikan partai politik, ya jangan begitu gitu ya. Ini ada hentai silakan. Nah, ini Pak Santiamer boleh lanjutin, Pak Santiamer. Hentai silakan, hentai. Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.